Model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan merupakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat serta layanan-layanan terhubung serta berkomunikasi dalam suatu jaringan, di mana elemen-elemen penting yang terdapat dalam model infrastruktur jaringan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, protokol, serta topologi jaringan, di mana masing-masing elemen ini memainkan peran yang vital dalam memastikan konektivitas dan interoperabilitas yang efektif dalam suatu jaringan. Perangkat keras mencangkup komponen fisik seperti router, switch, server, dan kabel yang memungkinkan transmisi data. Selanjutnya perangkat lunak. Di sisi lain, perangkat lunak mengatur logika dan fungsionalitas dari jaringan seperti sistem operasi, aplikasi, serta layanan. Selanjutnya ada protokol. Protokol adalah aturan dan standar komunikasi yang memastikan bahwa perangkat-perangkat dapat saling mengerti dan bertukar informasi dengan lancar. Yang terakhir ada topologi jaringan, di mana mengacu pada cara perangkat-perangkat terhubung secara fisik dan logis yang mempengaruhi kinerja, kendala, serta skalabilitas jaringan. Contohnya seperti bus, star, ring, dan mesh. Dengan memahami model infrastruktur jaringan secara menyeluruh, organisasi dapat merancang, mengimplementasikan, serta mengelola jaringan yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, di mana pengetahuan tentang model ini juga penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam jaringan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mempertahankan konektivitas dan produktivitas yang optimal. Pengertian data center. Data center adalah fasilitas fisik yang dirancang untuk menampung dan mengelola infrastruktur teknologi informasi organisasi, di mana fasilitas ini dilengkapi dengan server, jaringan, penyimpanan data, dan sistem keamanan yang terintegrasi. Fungsi utama data center adalah memastikan ketersediaan, keamanan, dan keandalan data dan aplikasi yang digunakan oleh organisasi. Dengan adanya data center, organisasi dapat menjamin kontinuitas operasional, melindungi informasi penting, dan meningkatkan efisiensi sumber daya TI. Data center juga berperan dalam mendukung skalabilitas dan fleksibilitas sistem TI dengan infrastruktur yang terpusat dan terkontrol. Organisasi dapat menambah dan mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan bisnis. Komponen utama data center meliputi 1. Server, yang dimana perangkat keras untuk menyediakan layanan komputasi dan penyimpanan data. 2. Jaringan, di mana infrastruktur komunikasi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam data center. 3. Penyimpanan data, di mana sistem penyimpanan data seperti hard disk, SSD, dan Strong Area Network atau SAN. Dan yang terakhir ada sistem keamanan, di mana perangkat dan prosedur untuk melindungi data dan infrastruktur dari ancaman. Merupakan pertimbangan penting dalam merancang dan mengoperasikan data center meliputi lokasi, desain bangunan, sistem pendinginan, redundansi daya, dan keamanan. Pertimbangan jaringan berdasarkan akses. Jaringan dapat dibagi berdasarkan cakupan aksesnya yang meliputi 1. Jaringan LAN, yang merupakan jaringan yang mencangkup area kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. 2. WAN, yang dimana jaringan yang menghubungkan area geografis yang lebih luas seperti kota, negara bagian, atau benua. Dan yang terakhir ada internet, yang dimana jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan bagaimana perangkat terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan. Pertama ada bus. Merupakan perangkat yang terhubung ke kabel tunggal yang berfungsi sebagai jalur transmisi, memiliki keuntungan sebagai instalasi sederhana dan memiliki biaya yang rendah, serta memiliki kerugian pertama, kinerja lambat, dan kedua, kegagalan kabel berdampak besar. Yang kedua, star, merupakan perangkat yang terhubung ke titik pusat yang memiliki keuntungan pertama, kinerja baik, 2. mudah dikelola, 3. kegagalan perangkat tidak berdampak besar, serta kerugiannya pertama, kegagalan titik pusat berdampak besar, dan 2. biaya instalasi
instalasinya tinggi. Yang ketiga, ring merupakan perangkat yang terhubung dalam lingkaran tertutup, seperti data mengalir dalam satu arah. Memiliki keuntungan pertama kinerja baik dan kedua penggunaan bandwidth efisiensi. Memiliki kerugian pertama kegagalan perangkat dapat memutuskan seluruh jaringan dan yang kedua sulit dikonfigurasi. Dan yang terakhir, mesh adalah setiap perangkat yang terhubung langsung ke semua perangkat lain yang memiliki keuntungan pertama kinerja tinggi serta ketahanan terhadap kegagalan. Memiliki kerugian pertama instalasi rumit serta biaya yang tinggi. Jaringan pengguna kabel menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dan mentransmisikan data. Yang pertama ada kabel UTP, yang dimana kabel Twisted Pair yang paling umum digunakan untuk jaringan LAN. Yang kedua ada kabel STP yang merupakan kabel Twisted Pair yang dilapisi dengan pelindung untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Yang ketiga ada kabel koaksial, merupakan kabel yang terdiri dari kabel pusat konduktif yang dikelilingi oleh isolator dan jalinan luar. Yang terakhir ada kabel fiber optik, merupakan kabel yang menggunakan serat kaca untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Perbandingan topologi jaringan. Setiap topologi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memilih topologi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada bus. Bus memiliki keunggulan sederhana dan ekonomis, namun rentan terhadap kegagalan kabel. Kedua ada star, memiliki keunggulan kinerja yang tinggi, mudah dikelola tetapi titik pusatnya rentan. Yang ketiga ada ring, memiliki keunggulan kinerja baik, efisiensi bandwidth, tetapi kegagalan perangkat memutus jaringan. Dan yang terakhir ada mesh, memiliki keunggulan kinerja tinggi, tahan terhadap kegagalan, tetapi kompleks dan mahal. Komponen jaringan kabel. Jaringan kabel terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama ada kabel. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat. Yang ketiga ada perangkat jaringan, yang dimana perangkat yang memfasilitasi komunikasi dan manajemen data dalam jaringan. Dan yang terakhir ada perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan operasi jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model infrastruktur jaringan merupakan kerangka kerja yang penting untuk membangun dan mengelola jaringan yang efektif. Hal ini memberikan panduan untuk merancang, membangun, serta mengelola jaringan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan model infrastruktur jaringan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sebuah jaringan. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memilih model yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut ini adalah beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mengelola infrastruktur jaringan. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana perencanaan yang matang diperlukan untuk menentukan kebutuhan jaringan termasuk jumlah perangkat, jenis koneksi, dan bandwidth yang digunakan. Perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko dan biaya yang tidak perlu. Kedua ada keamanan, yang dimana keamanan jaringan harus menjadi prioritas utama karena jaringan dapat menyerang serangan siber. Implementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti pre-wall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data. Yang ketiga ada skalabilitas. Desain jaringan harus fleksibel dan mudah diskalakan